Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin Arzaki. Saya dari kelompok 13 dengan NIM 2003011110177 dan dari prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan tema tanggung jawab moral keilmuan. Pengertian tanggung jawab moral ilmu. Pengertian tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, tanggung jawab berarti keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu atau kewajiban memikul. Sikap tanggung jawab terbentuk seiringan dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Sebab sikap tersebut berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri untuk melakukan kewajibannya. Kemudian moral. Istilah moral yang kita kenal dengan bahasa Latin yaitu mores, yang berarti adat kebiasaan, sedangkan moral berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, moral lebih dikenal dengan arti susila, seseorang yang baik dan wajar dalam masyarakat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa moral adalah budi pekerti, sikap mental atau budi peragai yang tergambar dalam bentuk tingkah laku, berbicara, berpikir, dan sebagainya yang merupakan ekspresi jiwa seseorang yang akan melahirkan perbuatan baik menurut akal dan syariatnya atau perbuatan buruk. Kemudian yang ketiga ialah ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui atau memahami. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu, semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Merupakan kenyamanan bahwa peradaban manusia sangat berhutang budi kepada ilmu. Karena ilmu telah banyak mengubah wajah dunia seperti hal memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai kehidupan yang sulit lainnya. Dengan kemajuan ilmu, manusia bisa merasakan kemudahan lainnya seperti transportasi, pemukiman, pendidikan, dan komunikasi. Singkatnya, ilmu merupakan sarana membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Ilmu pada dasarnya ditunjukkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini, ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau alat yang dapat meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat, dan kelestarian manusia. Sumber-sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh di mana saja, dari buku, surat kabar, jurnal, majalah, televisi, dan internet. Segala sesuatu yang dapat menambah wawasan keilmuan kita bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Dan di bawah ini akan dijelaskan sumber-sumber yang akan menjadi dasar sebuah ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Betapa tinggi perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan dan betapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk belajar dan terus belajar. Maka Islam pun telah mengatur dan menggariskan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang terbaik dalam ilmu pengetahuan dan dalam segala hal, dan agar mereka tidak salah dan tersesat, dengan memberikan bingkai sumber pengetahuan berdasarkan urutan kebenarannya sebagai berikut. Al-Quran dan Sunnah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pertama ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan keduanya sangat langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam pengawasannya, sehingga terjaga dari kesalahan dan terbebas dari segala kekeliruan apapun. Karena ia diturunkan dari yang maha berilmu dan yang maha adil, sehingga tentang kewajiban mengambil ilmu dari keduanya disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai perintah untuk memikirkan ayat-ayatnya dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam segala hal. Kemudian yang kedua, ada sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar melihat kebenaran wahyunya melalui lembar sejarah. Jika manusia masih ragu akan kebenarannya dan akan datangnya hari pembalasan, maka perhatikanlah kaum Nuh, Hud, Soleh, Fir'aun, dan sebagainya, yang kesemuanya keberadaannya dibenarkan dalam sejarah hingga saat ini. Berdasarkan dua sumber pengetahuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa agama Islam telah menjelaskan secara terperinci tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan yang harus kita yakini kebenarannya. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Masalah moral dalam menanggapi akses ilmu dan teknologi para ilmuwan terbagi di dalam dua golongan pendapat. Golongan pertama menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai. Golongan kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuannya. Sedangkan dalam penggunaannya, bahkan pemilihan objek penelitian, maka kegiatan keilmuan harus berlandasan asas-asas moral. Masalah moral tak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran ilmu pengetahuan. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan mempunyai pengaruh terhadap proses perkembangan lebih lanjut ilmu dan teknologi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.